rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Gembira dan sukacita kita bisa bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi secara online. Kita akan memulai dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami sudah menerima berkat-Mu, kami sudah bisa menghirup nafas, menghirup oksigen, kami bisa bangun, kami bisa mendengarkan, kami bisa melihat. Sungguh kami bersyukur karena kami juga sudah beristirahat tadi malam, dan saat ini pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami resapi, dapat kami pikirkan, dapat kami renungkan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, biarlah apa yang dikatakan sesuai dengan kehendak-Nya, kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih, berkati dari awal pertanyaan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, kembali kita di dalam persekutuan doa pagi ini. Saya akan memberikan sebuah tema, yaitu ketabahan Ayub. Nah, tentunya ketika kita berbicara ketabahan Ayub, tentunya kita akan melihat ayat dasarnya adalah dari kitab Ayub. Mari kita melihat dan membaca dari kitab Ayub. Saya akan membacakan kitab Ayub ini dari pasal 1 ayat 21 hingga 22. Ayub 1 ayat 21 hingga 22. Demikian firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Nah, Bapak Ibu, kisah Ayub adalah kisah seorang nabi yang sangat-sangat menderita. Kisah ini sangat memilukan karena seperti kita ketahui, Ayub adalah seorang yang kaya raya, seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, dikisahkan di dalam kitab Ayub, riwayat kehidupan Ayub dan bagaimana dia bergumul dan bagaimana dia menghadapi semua penderitaan, apa yang dilakukan ketika penderitaan itu datang.
Nah, Bapak Ibu, Ayub sebenarnya adalah seorang penduduk ya di kota Uz. Ini adalah di bagian timur Asia ya. Nah, Ayub adalah seorang pahlawan iman. Saya katakan seorang pahlawan iman seperti juga yang lain, nabi-nabi yang lain yang juga pahlawan iman. Nah, di sini saya melihat bahwa iman Ayub adalah iman yang sungguh-sungguh tabah, mempunyai iman yang tabah sekali. Nah, banyak orang yang tidak ingin ya membicarakan kitab Ayub. Banyak orang yang sangat sulit untuk memahami kitab Ayub ini, terutama untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu, Ayub adalah berasal dari kota Uz. Dia seorang kaya raya. Ya, di sini disebutkan dia mempunyai kekayaan yang banyak sekali, yaitu punya 7.000 ekor kambing domba, mempunyai 3.000 ekor unta, mempunyai 500 pasang lembu, mempunyai 500 keledai betina, dan budak-budak yang sangat banyak. Dan selain kekayaan, dia juga mempunyai anak yang banyak juga, yaitu 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Nah, suatu kali dikisahkan iblis datang kepada Allah, dan Allah saat itu memuji kesalehan Ayub di depan iblis dan malaikat. Nah, tetapi iblis tidak percaya apakah Ayub itu adalah orang yang betul-betul saleh. Dan Allah akhirnya membiarkan iblis untuk menguji iman daripada Ayub. Tetapi dengan pesan, kamu boleh menguji, tetapi jangan sampai mati. Jangan sampai Ayub payah atau jangan sampai terambil nyawanya. Nah, iblis begitu mendapat izin dari Allah, dia langsung bertindak saat itu juga. Dan tanpa menunggu, dia mulai membuat pencobaan-pencobaan yang cukup berat. Nah, percobaan pertama yang dialami oleh Ayub adalah ketika semua ternak Ayub itu mati dan dirampas. Mati oleh sambaran kilat, terbakar, dan ada juga yang dirampas oleh penduduk lain. Ya, jadi semua harta benda Ayub saat itu habis ludes. Semua harta Ayub yang selama ini dikumpulkan, yang selama ini diperjuangkan, ludes, bangkrut saat itu juga. Kalau kita membayangkan seperti kilat ya di siang bolong. Nah, berita harta bendanya ludes dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat sedemikian cepat, harta bendanya yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun ludes semua. Tidak ada yang tersisa, semuanya tidak ada. Dia saat itu juga langsung dia menjadi seorang yang miskin secara harta benda. Nah, pencobaan kedua adalah ketika iblis membunuh daripada anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mengadakan pesta di rumah yang sulung, ketika itu iblis membuat angin ribut dan ternyata itu merobohkan rumah dari anak sulung Ayub. Dan ternyata semua orang yang berada di dalam rumah si sulung ini mati semua, termasuk anak-anaknya. 10 anak mati, 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Saat itu juga habis semua anak-anaknya. Ini adalah pencobaan kedua yang diterima Ayub, dan dia menerima kabar itu. Ya. Nah, Bapak Ibu,
selanjutnya apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia segera mengoyakkan jubahnya, kemudian dia mencukur rambutnya, dan dia duduk di bawah dan berdebu. Nah, Ayub merasakan penderitaan yang sangat, karena harta bendanya ludes, demikian juga anak meninggal. Nah, ternyata itu penderitaan yang kedua. Ternyata ada lagi Bapak Ibu. Nah, penderitaan yang dialami Ayub adalah ketika itu iblis memberikan dia suatu penyakit gatal sekali. Jadi dari kaki hingga kepala Ayub merasakan sangat gatal. Dan itu menimbulkan barah yang berbau busuk, ya, koreng yang berbau busuk. Ayub mengalami itu. Dan saat itu juga masih gatal. Dia akhirnya mengambil beling, dan itu untuk menggosok tangan, kaki, ataupun apapun bagian tubuhnya yang gatal. Dia menggosok itu dengan beling. Ya, itu pasti akan berdarah dan berkoreng. Nah, itulah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi ternyata ada lagi Bapak Ibu. Nah, saat itu juga apalagi yang dialami oleh Yakub, yaitu ketika istrinya meninggalkan Ayub. Istrinya meninggalkan Ayub yang sudah miskin, sudah tidak punya anak, sudah tidak punya harta, punya luka, boroh ya, barah. Kemudian dia sudah istilahnya sudah cacat, dan sudah dikatakan di sini hampir tidak dikenali bahwa itu adalah Ayub, karena wajahnya yang sudah sangat buruk karena penyakit gatal itu. Nah Bapak Ibu, pencobaan apalagi yang diterima Ayub? Yaitu ada lagi Bapak Ibu, ketika sahabat-sahabatnya mengunjungi dia untuk mengucapkan bela sungkawa dan ikut berbela rasa, mempunyai empati. Selama 7 hari, 7 malam, ketiga sahabatnya ini duduk bersama Ayub, duduk di bawah tanpa bicara sepatah kata pun selama 7 hari. Dan setelah 7 hari, ternyata apa yang dilakukan oleh para sahabatnya? Mereka menyalahkan Ayub karena kejadian ini. Jadi Bapak Ibu, lengkaplah, sudah komplit ya apa yang diderita oleh Ayub. Dia menjadi seorang diri, miskin, berpenyakitan, tidak punya sahabat, tidak punya istri karena meninggalkan dia. Ya, itulah penderitaan yang dialami Ayub. Sangat-sangat menderita. Tetapi dikatakan di sini, Ayub sama sekali tidak menyalahkan Allah. Ayub sama sekali tidak mengutuk Allah, dan Ayub sama sekali tidak berbuat dosa. Bahkan dia bilang perkataan yang sangat-sangat bagus. Dia di dalam ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, respon dari Ayub adalah sangat-sangat baik, adalah sangat mengagetkan juga. Karena dia cuma mengoyakkan jubah, kemudian mencukur rambutnya, kemudian dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Itu adalah suatu iman yang betul-betul iman yang tinggi sekali, iman yang tumbuh demikian tinggi sekali, iman yang besar sekali. Dan lebih daripada itu, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan siapapun. Ya, nah Bapak Ibu, kalau kita melihat respon Ayub, reaksi Ayub ketika dia menerima penderitaan ini adalah respon yang sangat baik, seorang yang sangat tabah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana dengan kita? Nah Bapak Ibu, sangat sulit bagi kita
ketika kita meniru teladan dari seorang Ayub. Sangat sulit di luar nalar, di luar logika. Bagaimana seseorang yang bisa menderita tidak menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan. Mungkin ketika kita mengalami, misalnya kita mengalami kebangkrutan, harta kita ludes, ditipu orang, kita sudah tidak punya harta, malah utang. Tentulah reaksi kita adalah menyalahkan. Siapa ini yang salah? Kita mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Bahkan mungkin yang ekstrim adalah kita menyalahkan Allah. Kita mengutuki Allah. Kemudian kita bisa juga sampai bunuh diri. Nah, mungkin itu reaksi yang timbul selama ini, yang ada di dalam berita dan kenyataan di dalam dunia. Itulah reaksi-reaksi manusia. Bagaimana juga misalnya kalau kita kehilangan anggota keluarga kita yang kita kasihi. Kita pun mungkin begitu. Kita akan bertanya pasti di dalam hati kita, mengapa Tuhan? Mengapa ini terjadi di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya? Kenapa Tuhan? Apakah Engkau sudah tidak mengasihi saya lagi? Mengapa Engkau meninggalkan saya? Mengapa Tuhan? Ya, kita seringkali bersikap seperti itu, mempertanyakan hal itu kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, bahkan mengutuk sampai kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita sampai murtad kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan lagi. Ya, itu adalah reaksi-reaksi di dunia ini. Tetapi ketika saya belajar membaca kitab Ayub ini, reaksi yang sangat baik dari Ayub, teladan yang sangat baik. Sungguh sulit untuk meniru teladan seperti Ayub. Tetapi ketika kita mendengar berita bahwa ada seorang yang saleh, seorang yang menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, dan tetap sujud dan menyembah kepada Allah, itulah yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami suatu musibah. Bukan bertanya mengapa, tetapi biarlah kita mengkoreksi diri dan kita bersikap mempunyai ketabahan, mempunyai jiwa yang luas, mempunyai jiwa yang betul-betul welas, mempunyai jiwa yang sabar terhadap penderitaan. Kalau Tuhan memang mengizinkan itu terjadi, kenapa tidak? Kita harus ikhlas untuk menerimanya. Ya, mungkin Bapak Ibu agak sulit ketika kita mempunyai sikap seperti Ayub. Tetapi ketika Ayub sudah memberikan teladan kepada kita, bukan tidak mungkin kita pun bisa seperti itu. Sebaiknya kita bergantung kepada Allah. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi kita betul-betul bergantung kepada Allah, sumber kekuatan kita, gunung batu kita, benteng kita. Marilah kita meneladani ketabahan seorang Ayub, pahlawan iman yang betul-betul tangguh, tabah, dan sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Biarlah kita bisa berbuat demikian. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami belajar dari seorang Ayub, seorang pahlawan iman, seorang yang mempunyai ketabahan yang luar biasa, mempunyai iman yang luar biasa besar, mempunyai iman yang sangat tinggi, sangat besar. Kami tahu Tuhan, mungkin pencobaan yang kami alami tidak sebesar Ayub,
Tetapi kami seringkali mempunyai reaksi yang terlalu berlebihan, mempunyai reaksi yang mempertanyakan, kenapa ini terjadi? Mengapa Allah? Mempertanyakan kuasa-Mu Tuhan, mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi di dalam hidup kami. Bahkan kami kadang menyalahkan Tuhan. Tolong Tuhan, kami saat ini disadarkan kembali. Saat ini biarlah kami berbalik untuk kami bersikap seperti Ayub, sujud dan menyembah Tuhan, dan ikhlas untuk menerima ketika Engkau membiarkan hal-hal yang kurang baik terjadi, dan biarlah kami pun dapat memahami jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan kami seorang yang tabah, seorang yang tahan dalam pencobaan, tahan dalam ujian, dan biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan melalui semua ujian. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah pada saat ini kami berdoa untuk keamanan, untuk negara kami yang akan melakukan pemilu pilkada. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan aman. Berkati juga untuk pergantian kepemimpinan dari presiden lama ke presiden yang baru. Biarlah semua itu dapat berlangsung dengan baik. Berkati juga untuk sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K. Berkati untuk pengurus pusat, pengurus cabang, kepala sekolah, guru-guru. Biarlah mereka dapat melayani dengan baik. Dan biarlah para murid-murid juga dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambah umur mereka semakin bijaksana, semakin beriman. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan tanah makam, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan pada waktunya nanti tahap pertama Desember sudah selesai. Berkati semua pembangunannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja minggu depan mulai ada bulan keluarga. Biarlah Engkau berkati panitia, biarlah semua acara bulan keluarga dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk keluarga-keluarga Kristen di GKI Gatot Subroto ini. Kami juga berdoa untuk persiapan perjamuan kudus pada tanggal 6 Oktober. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk persiapan perjamuan kudus perumahan, dan biarlah Engkau juga berkati mereka yang lansia dan lemah secara fisik. Kami berdoa untuk Ibu Frans Pawulangi, Bapak Sutejo, Ibu Hernanto, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Abraham Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Hotauruk, Ibu Handoyo, Ibu Sylvia Pitra, Ibu Ayong, Bapak Edi Mulyanto, Ibu Gianti, Bapak Gunadi Kelik, dan Ibu Nartim, dan juga Pak Paulus Haryanto dan Ibu Maria Setiawati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam fisik mereka. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau juga berkati untuk hari ini Tuhan, di mana kami akan bekerja, di mana kami akan beraktivitas. Biarlah kami terus bergantung kepada Engkau. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjumpa di pekan yang akan datang. Amin.